Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selamat bergabung untuk teman-teman para narasumber kita. Ini ada Ketua GMNI, Mas Arjuna Putra. Selamat bergabung. Juga ada Mas Abdul Musawir, ini Ketua IMM. Iya. Dan tentu saja ini teman diskusinya mahasiswa ini, Bung Rocky Gerung. Ya, ya, salam 0%. Jadi ini pekan kedua di mana kita mengangkat tema pergerakan mahasiswa setelah demo 11 April yang lalu, dan seperti yang kita dengarkan di banyak berita ini akan disusul dengan demo-demo selanjutnya, termasuk besok ya rencananya tanggal 21. Ya. Ada catatan yang menarik buat kami pada demo 11 April yang lalu. Yang pertama adalah sebaran. Sebaran demonya ini luar biasa secara teritorial karena merata di semua provinsi di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ibu kota kabupaten kota ya. Dan ini menunjukkan bahwa representasi mahasiswa atas situasi yang dihadapi oleh masyarakat ini benar-benar nyata dalam demo kemarin. Jadi tidak terlalu besar pada satu titik, tapi merata di semua titik. Artinya ini punya satu indikasi bahwa ini gerakan yang skalanya benar-benar nasional. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa sebagian dari tuntutan awal mahasiswa yang mendorong terjadinya demo ini sebenarnya sepertinya sudah dipenuhi. Misalnya penundaan pemilu isunya ya, penolakan atas penundaan pemilu, Presiden sudah menyatakan bahwa pemilu jalan sesuai jadwal, KPU baru juga sudah dilantik, cuma kita belum tahu anggarannya sudah turun atau belum gitu ya. Tapi di atas kertas itu yang kita saksikan sudah diucapkan. Bahkan ada perintah untuk gaspol supaya jangan ada tahapan pemilu yang tertunda. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak berubah. Mudah-mudahan tidak berubah ya. Begitu juga misalnya ide amandemen untuk 3 periode ya. Apakah itu resmi atau tidak, kita artinya ada statement yang berseliweran bahwa sudah tidak ada lagi itu rencana amandemen gitu ya. Walaupun ada mahasiswa yang mengatakan kita perlu begadang, jangan sampai keputusannya diambil tengah malam gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan pada pekan lalu, dan sebenarnya kita mengundang teman-teman dari BEM pekan lalu yang dari universitas negeri, tapi rata-rata menghindar karena ini partai politik. Sebenarnya ini beberapa organisasi kepemudaan juga ini masih menghindar itu. Saya tidak mengerti juga, Mas Arjuna dan Mas Abdul Musawir akhirnya mau diundang oleh partai politik ya, tapi yang lain-lainnya ini agak menghindar karena mereka mengatakan ini partai politik dan tidak ingin terkontaminasi. Tentu saja kita menghargai, respect dengan sikap mereka, karena itu mungkin yang selama ini terjadi gitu ya. Tapi terlepas dari itu semuanya, gerakan mahasiswa seperti yang saya katakan sebelumnya dalam sejarah kita selalu merupakan pergerakan moral. Karena mahasiswa adalah penjaga moral bangsa kita gitu. Tahun 66, tahun 98 ini adalah momen-momen yang sangat bersejarah dalam sejarah politik di Indonesia. Tapi dalam semua perubahan politik yang sangat penting itu, semuanya dimulai dari pergerakan mahasiswa. Itu sebabnya wibawa moral mahasiswa di negeri kita ini sangat besar. Dan mungkin sangat berbeda dengan wibawa moral mahasiswa-mahasiswa di negara lain. Disebabkan oleh peran mahasiswa kita dalam sejarah politik Indonesia yang selalu hadir,
pada saat persimpangan sejarah yang sangat rumit. Dan kali ini, walaupun entry masuknya pergerakan mahasiswa ini adalah isu penolakan terhadap perpanjangan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, sebenarnya dari obrolan dengan mahasiswa yang lalu kita menangkap kesan bahwa sebenarnya ini hanyalah pintu masuk. Ada isu yang jauh lebih besar dari itu adalah masalah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan sekarang kesulitan itu jauh lebih terasa lagi di tengah masyarakat kita saat ini. Sejak awal pandemi, di Gelora Talks ini saya sudah menggambarkan bahwa peta jalan dari krisis yang akan kita lalui ini dan yang saya sebut sebagai krisis multidimensi yang bersifat sistemik dan ini akan berlangsung lama. Itu diawali dengan pandemi, kemudian akan disusul dengan krisis ekonomi, selanjutnya akan disusul dengan krisis sosial. Dan sangat mungkin terjadi nanti adalah krisis politik. Itu etape yang keempatnya. Jadi pandemi adalah permulaannya, ini akan menciptakan krisis ekonomi, dan kemudian ini akan terjadi pergolakan sosial akibat dari krisis itu dan sangat mungkin berlanjut menjadi krisis politik. Apakah gerakan mahasiswa ini akan menjadi alarm zaman, pertanda awal kita mulai masuk ke tahapan yang ketiga yang saya katakan ini akan terjadi, yaitu krisis sosial akibat krisis ekonomi. Nah, di tengah jalan kita dikejutkan dalam hampir 2 bulan terakhir ini dengan perang di Ukraina. Yang ini seperti juga ledakan yang terjadi sejak pandemi, ini juga menciptakan ledakan inflasi yang luar biasa di mana-mana. Karena bagaimanapun dampak dari perang ini walaupun tidak langsung ke kita di Indonesia karena jarak kita relatif jauh, tetapi kita akan terkena dampak dari perang ini juga secara indirect. Misalnya dampaknya pada inflasi, kenaikan harga-harga yang dipicu pertama kali oleh kenaikan harga energi, dan selanjutnya secara otomatis itu akan berdampak pada kenaikan harga pangan. Akhirnya ini akan sampai juga ke kita. Masalahnya seperti di dalam sejarah kita, pergolakan terjadinya di tempat lain yang dampaknya terjadi di tempat lain. Sekarang coba kita lihat sudah berapa pemerintahan yang jatuh sejak perang di Ukraina. Yang semuanya adalah berhubungan dengan masalah Ukraina walaupun tidak langsung. Misalnya jatuhnya Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan. Dan sekarang kemarin gagal bayarnya Sri Lanka ya. Dan ini masih terus berlanjut di semua belahan negara yang lain. Jadi ini akan terjadi. Krisis sosial kemarin kita baru menyaksikan demo para pekerja, para buruh di Jerman yang menentang pemutusan atau kebijakan embargo energi kepada Rusia, sebab itu akan menciptakan PHK besar-besaran dan shutdown-nya atau terhentinya industri di Jerman. Jadi perang ini melahirkan terlalu banyak anomali, terlalu banyak kontradiksi, dan orang menjadi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan di Indonesia ini juga terjadi. Kita mungkin atau publik sedikit terhibur kemarin dengan adanya penetapan tersangka ya atas mafia minyak goreng ya. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, harga-harga akan tetap naik. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mempunyai tools atau instrumen untuk menghadapi kenaikan harga-harga ini? Itu yang kita tidak lihat dalam waktu dekat, bahwa pemerintah punya tools untuk itu. Dan karena itu, kita percaya bahwa ini akan menciptakan krisis yang jauh lebih dalam daripada yang kita duga.
Nah, misalnya kita lihat misalnya angka pertumbuhan di Cina sudah dikoreksi oleh mereka sendiri dari sekitar 8% menjadi 5,5, dan kemudian Bank Dunia mengoreksinya lagi menjadi sekitar 5%, dan mungkin bisa di bawah itu. Tapi situasi kita di sini juga akan sama buruknya karena ini menyangkut masalah global. Nah, di tengah situasi itu kita menyaksikan ada pemerintahan yang linglung, bingung, dan tidak punya instrumen bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, tentu saja karena kita sudah diambang dalam, artinya karena himpitan hidup ini dirasakan oleh masyarakat, ini secara fundamental berbeda dengan krisis ekonomi tahun 98. Krisis ekonomi tahun 98 memang itu diciptakan. Salah satu instrumennya adalah George Soros waktu itu, menggunakan instrumen currency, instrumen mata uang. Tapi dalam sektor real sebenarnya kita tidak mengalami krisis. Tidak ada masalah ekonomi yang signifikan yang terjadi pada masa Orde Baru. Tidak ada. Tapi begitu krisis itu mata uang itu diciptakan, ada beberapa perusahaan yang bangkrut seketika. Tapi secara sektor real, ekonomi itu pada dasarnya tidak mengalami gangguan. Nah, sekarang masalahnya adalah ini tidak di-create, memang ini krisis yang bersifat sistemik dan terjadi di seluruh dunia, dan semua pemerintahan bingung bagaimana menghadapinya itu. Dalam situasi inilah sekarang gerakan mahasiswa ini muncul. Membunyikan alarm zaman dan memulai sebuah babak baru dalam krisis yang kita hadapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, dari pandemi menjadi krisis ekonomi dan sekarang akan menjadi krisis sosial. Kita juga menyaksikan satu fenomena dalam demo mahasiswa kemarin, banyaknya emak-emak yang ikut, ya, ibu-ibu yang ikut memberikan dukungan moral kepada mahasiswa. Jadi tampaknya gerakan mahasiswa kali ini tidak akan sendirian. Oleh karena itu, terlepas nanti dari sikap mahasiswa apakah akan membuka dialog dengan pemerintah atau tidak, menurut saya itu masalah teknis. Karena masalah yang terjadi itu adalah permanen, yaitu krisis ekonomi yang berlanjut dan semakin berat. Dan sekarang dipicu lebih dalam lagi oleh inflasi. Nah, sekarang kita membuka pertanyaan ini kepada teman-teman aktivis, dan kita mengundang Bung Rocky Gerung di sini untuk ikut memperkaya diskusi kita dengan teman-teman perwakilan pergerakan organisasi kepemudaan ini dari GMNI dan dari IMM yang hadir pada kesempatan ini. Kita ingin mendengarkan dan mengukur sepanjang apa nafas pergerakan mahasiswa saat ini. Jika kita melihat bahwa konteks di mana konteks krisis yang terjadi ini akan panjang. Dan kita ingin nanti mendengarkan juga dari Bung Rocky gitu, bagaimana beliau memandang dan mengukur dari pengalaman beliau sendiri juga sebagai aktivis gitu ya. Dan mungkin Bung Rocky sudah melewati semua masa-masa itu ya. Artinya masa-masa pergerakan mahasiswa dalam tikungan-tikungan sejarah kita di Indonesia ini, beliau relatif mengikuti semuanya gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Sehingga beliau sangat layak menjadi referensi untuk melihat bagaimana beliau memfirasati zaman dan gerakan mahasiswa kita saat ini. Mudah-mudahan dialog kita sore hari ini akan memperkaya wawasan kita semuanya tentang krisis yang sedang kita alami saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Anda tanya apa solusi yang disediakan oleh Partai Gelora, yang pertama kita harus menang pemilu dulu. Gitu ya. Kenapa kita ingin menang pemilu? Karena kita menganggap bahwa elit kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Itu kenapa tadi saya tanya. Itu yang membuat kita percaya bahwa karena krisis ini lebih besar daripada kapasitas elit-elit kita sekarang untuk menyelesaikannya. Itu dia masalahnya. Nah, tapi kan ada Gelora punya masalah gitu.
sesuai dengan undang-undang pemilu yang ada, Gelora tidak bisa mencalonkan presidennya sendiri. Makanya sekarang kita gugat ke MK supaya ada pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Supaya mudah-mudahan insya Allah dengan pemisahan itu Partai Gelora bisa mengajukan calon presidennya sendiri. Nah, dari situ baru bisa kita memulai satu langkah besar, karena krisis ini akan merupakan tantangan eksistensial bagi seluruh entiti, individual, organisasi, rumah tangga, termasuk juga negara. Semua entiti, baik yang sifatnya individual ataupun kolektif, ormas dan seterusnya, itu akan mengalami satu tantangan eksistensial dari krisis yang sekarang ini ada. Sebab saya berulang-ulang mengatakan krisis ini adalah krisis yang lahir dari siklus satu abad. Karena itu dia bersifat sistemik, berlarut. Sistemik artinya bahwa ideologi yang ada sekarang ini tidak bisa lagi menyelesaikan problema yang terjadi, yang ditimbulkan oleh dia sendiri. Gitu. Misalnya isu ketimpangan tidak bisa diselesaikan oleh sistem ekonomi yang sekarang ini ada. Itu dia masalahnya. Gitu. Nah, jadi sekarang dengan adanya perang, makin susahlah semua negara dalam menghadapi masalah ini. Jadi terlalu banyak kontradiksi-kontradiksi di dalam sistem itu, di mana sistemnya sendiri tidak mampu lagi menyelesaikan masalah itu. Itu yang kita maksud dengan krisis yang bersifat sistemik. Dan karena dia sistemik, yang akan terjadi itu adalah pergantian pada sistemnya dan juga pergantian pada kepemimpinannya secara global. Makanya dalam perang di Ukraina misalnya ini kan Putin secara tegas mengatakan, yang mereka lawan ini adalah dominasi Barat, dan secara khusus dominasi Amerika. Dia tidak mau ada dunia yang hanya dipimpin satu negara, namanya Amerika gitu. Dia mau dunia ini kita atur rame-rame, dan Rusia punya porsi yang besar di situ. Itu kan artinya ketidakpercayaan kepada leadership, ketidakpercayaan kepada sistem. Cuma ini sistem global dan juga leadership global. Dalam skala nasional, itu juga yang akan terjadi. Untuk itulah kenapa, karena kita percaya bahwa krisis ini bersifat sistemik dan berlarut, kita juga yakin bahwa elit-elit kita ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah itu. Diperlukan satu terobosan baru. Terobosan baru itulah yang kita sebut dengan arah baru. Dan apa yang kita maksud dengan arah baru? Arah baru itu maksudnya secara mental adalah kalau kita menghadapi krisis, krisisnya jangan dianggap ancaman, tapi krisis harus kita persepsi ulang sebagai peluang. Dulu coba kita lihat waktu ada revolusi industri di Eropa, Indonesia jadi jajahannya Belanda. Ya kan? Yang revolusi Eropa, yang jadi jajahan Indonesia. Waktu Jepang ikut dalam perang Pasifik, Indonesia dijajah lagi. Jadi orang perang di mana kita terus yang jadi korban. Artinya Indonesia ini selalu menjadi collateral damage dalam sejarahnya. Nggak ikut-ikut dalam perang, tapi selalu jadi korban perang. Nah, nasib sebagai korban ini yang harus kita rubah dalam krisis global yang sekarang ini terjadi. Jangan sampai kita jadi korban lagi seperti dulu. Itu sebabnya kenapa kita bicara sekalian 5 besar. Karena yang akan terjadi ini adalah perubahan pada tatanan dunia, perubahan pada kepemimpinan dunia, maka yang akan muncul nanti akan ada tatanan dunia baru. Nah, sekarang krisis ini adalah usaha mendilet tatanan dunia lama dan menulis tatanan dunia baru. Saya mengulangi kembali, yang kita inginkan adalah bagaimana Indonesia ikut menjadi panitia penulisan dan pembentukan tatanan dunia baru itu. Itu dia. Nah, tapi untuk itu kita mesti menang pemilu dulu. Yang pertama, saya nggak pernah diundang. Gitu ya. Tapi saya beberapa kali ketemu dengan Presiden dan saya selalu konsisten mengatakan bahwa periode Bapak seluruhnya di periode kedua ini seluruhnya akan ada dalam krisis. Dari awal. Walaupun saya juga mengerti bahwa sebenarnya dalam situasi krisis ini, karena yang akan terjadi ini adalah pergantian dalam skala tatanan global, maka yang diperlukan juga adalah solusi yang fundamental, bukan yang tambal sulam.
semua solusi yang ada sekarang yang sifatnya trade-off seperti yang disebut tadi Bung Rocky, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Katakanlah misalnya, ini menangkap orang-orang para pelaku mafia minyak goreng ini misalnya, itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Mungkin memuaskan marahnya emak-emak sebentar, tetapi begitu mau belanja minyak goreng, ya masalahnya tetap sama, harganya sudah terlanjur naik, iya kan? Tidak ada yang berubah gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu adalah perubahan yang fundamental, dan perubahan yang fundamental itu memang harus berujung pada perubahan sistem dan perubahan kepemimpinan. Karena itu di beberapa Gelora Talks yang lalu saya mengatakan bahwa legasi terbaik Pak Jokowi sebenarnya bukan infrastruktur, bukan IKN, tetapi memberikan ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaikan krisis yang sedang terjadi. Itu legasi terbesarnya sebenarnya. Beri ruang kepada yang bisa. Jangan ditahan. Gitu. Dan karena itu dalam situasi krisis seperti ini sebenarnya orang jangankan berpikir untuk menunda pemilu atau memperpanjang periode. Justru yang terjadi biasanya adalah memang itu justru mempercepat. Gitu. Selesainya periode itu. Justru itu. Cuma maksud saya di sini adalah kita concern kepada penyelesaian masalah yang fundamental. Sebab misalnya, Anda mau menyelesaikan masalah-masalah harga sekarang, kan masalahnya juga tidak sederhana gitu. Tidak bisa Anda selesaikan dengan tambal sulam. Jadi harus ada pendekatan yang sifatnya sistemik, yang sifatnya komprehensif, dan itu membutuhkan satu tim juga yang kuat, orang yang mau mengontrol detail. Kalau menurut saya, krisis ini akan menentukan mana pemimpin yang autentik dan mana pemimpin yang murni pemimpin pencitraan. Karena ini tidak ada waktunya untuk basa-basi, nggak ada ruangnya. Di sini Anda tidak bisa main gimmick di sini, nggak ada. Nggak ada ruang untuk gimmick di sini. Jadi misalnya katakanlah misalnya kita lihat kemarin tuh apa ada acara Mandalika, ya. Anda lihat bahwa itu tidak jadi hiburan akhirnya. Itu berbalik menjadi backfire. Apa yang seharusnya, karena dia tidak bisa mengalihkan masalah. Masalah yang kita hadapi ini terlalu kasat mata, terlalu real. Terlalu nyata. Kan harga-harga itu nggak bisa dibohongin gitu. Begitu orang nggak bisa belanja ya, kan perut kita langsung terpengaruh. Yes. Nggak ada ruangnya. Jadi kira-kira itu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua sahabat mahasiswa kita, Mas Arjuna dan dari GMNI dan juga Mas Abdul Musawir ya, yang ternyata satu pesantren kita ini ternyata ya. Baru tahu saya, dan tentu saja ini Presiden Akal Sehat, inspirator para pergerakan, Bung Rocky Gerung. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa Anda sudah menyalakan alarm zaman. Jangan berhenti. Karena yang sedang terjadi sekarang ini bukan hanya sekedar pergolakan di dalam negeri, tapi sebuah revolusi dalam skala sistem global. Kita ingin ada di dalam pergerakan besar ini, karena yang akan terjadi adalah satu pergantian pada skala sistem, pergantian pada skala leadership juga secara global. Itu sebabnya kenapa ini sangat menggairahkan bagi Partai Gelora, karena dari awal saya mendefinisikan bahwa politik itu adalah industri pemikiran. Politik itu industri pemikiran. Sebab yang kita lakukan dalam politik itu adalah menciptakan tata kelola bagi kehidupan orang banyak. Bagaimana kita mengerti tata kelola bagi kehidupan orang banyak jika kita tidak mendalami kehidupan secara keseluruhan? Dan itu berarti bahwa kita harus mempunyai kemampuan dalam skala berpikir sistem. Nah sekarang yang terjadi ini adalah runtuhnya sendi-sendi sistem global ini, dan orang sedang berupaya untuk menyusun satu tatanan dunia baru. Tapi dalam proses itu semua negara kena dampaknya, dan sepanjang negara semua kena dampaknya, saya mengatakan bahwa
akan terjadi revolusi di semua negara pada waktu bersamaan dengan satu tema yang sama, bahwa krisis itu tidak bisa dijawab oleh elit. Itu akan sangat berbeda sama sekali dengan revolusi yang terjadi tahun 98, revolusi demokrasi. Revolusi demokrasi 98 itu adalah revolusi yang dipelopori oleh Amerika, revolusi demokrasi yang dipelopori oleh Amerika setelah runtuhnya Uni Soviet. Itu adalah revolusi yang dipimpin oleh kelompok neoliberal. Sekarang, ini pergolakannya secara global adalah perlawanan kepada kelompok neoliberal ini. Perlawanan kepada kelompok yang dulu memimpin revolusi global di tahun 90-an. Melalui apa yang kita sebut dengan gerakan Yellow Revolution, revolusi kuning ya. Atau revolusi bunga itu. Semua itu. Sekarang kritiknya kepada sistem itu secara keseluruhan. Dan yang kita hadapi di Indonesia ini pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, ini bukan cuma isu penundaan pemilu atau penolakan kepada ide 3 periode, ini hanyalah pendahuluan, hanya pintu masuk untuk membuka masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah krisis ekonomi yang sekarang sedang kita hadapi, dan kita tidak melihat bahwa pemerintah, elit negeri kita saat ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan karena itu, kita berikan dukungan moral sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan, karena kita yakin bahwa nafas mereka panjang, tetapi mereka tetap membutuhkan dukungan moral dari kita semuanya untuk semakin meyakinkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu benar adanya. Siap laksanakan, dan terima kasih Kang. Sekali lagi terima kasih ya semuanya untuk Mas Arjuna dan juga Mas Abdul Musawir dan Bung Rocky.